Jujur gue masih shock, masih nggak percaya ada berita ini. Bayangin, siswa kelas 4 SD di Ngada, Nusa Tenggara Timur diduga kecewa karena ibunya nggak bisa beliin buku sama pulpen yang harganya mungkin 10 ribuan. Orang tuanya nggak mampu, ekonominya sangat terbatas ngidupin 5 anaknya. Siswa kelas 4 SD ini memutuskan untuk mengakhiri hidup. Seorang anak kecil harus mengumpulkan cita-citanya karena tidak bisa mampu membeli buku dan pena. Padahal kita tinggal di Indonesia yang kekayaannya, ya Allah. Teman-teman, saya pengen ngajak gitu kita semua. Mari kita bersatu sama-sama. Jangan sampai ada pahlawan-pahlawan kecil kita yang harus tumbang karena tidak mampu mendapatkan alat-alat untuk sekolah. Kemarin saya baru balik dari Aceh. Saya dan teman-teman dari Lasas Dewan Dakwah itu terjun ke beberapa sekolah. Kami lihat kondisi sekolah setelah terjadinya banjir. Kami tahu dan kami yakin bahwa harus ada harapan yang terus diperjuangkan. Kami turun, kami membawa amanah dari orang-orang baik. Kami berikan mereka peralatan sekolah, seragam, rok mereka, celana mereka, Al-Quran, Iqra, dengan satu tujuan, agar cita-cita mereka itu terus dilanjutkan, agar harapan mereka untuk bangsa dan negara kita itu terus dilanjutkan. Mereka semua adalah pejuang, mereka semua adalah calon-calon generasi emas untuk negara kita. Teman-teman, mari kawal terus misi kebaikan ini. Mari peduli sesama. Mari bersuara untuk keadilan. Semoga tidak ada lagi hero-hero kecil yang harus tumbang karena masalah sekolah, biaya, ataupun peralatan. Barakallahu fikum. Nyawa anak bangsa lebih murah dari selembar kertas. Pemerintah pusat dan daerah wajib lihat ini. Usut tuntas, Pak. Dia bukan minta motor, dia cuma minta alat tulis buat sekolah. Tapi karena ibunya seorang janda yang harus menghidupi 5 anak sendirian, uang itu memang belum ada. Siapa sangka jawaban sabar dari ibunya jadi penolakan terakhir yang dia dengar sebelum dia ditemuin gak bernyawa di Poncengkeh. Yang paling nyakitin, polisi nemuin surat terakhir yang dia tulis sendiri. Kalau saya meninggal, Mama jangan menangis. Kita punya mandatori anggaran pendidikan dari APBN, kita punya bansos, kita punya dana desa, kita punya triliunan uang rupiah dari hasil koruptor. Tapi kemana semua itu? Kenapa uang sekedar buku tulis aja seharga gorengan birokrasi nggak bisa menjangkau? Jelas kasus ini adalah kegagalan bukti nyata bahwa distribusi keadilan sosial kita masih macet, masih tersumbat di sistem atau birokrasi yang kaku. Gue bicara tegas di sini. Ini nggak bisa dibiarkan lewat begitu aja, teman-teman. Ada solusi yang harus dijalankan sekarang juga. Pertama, buat pemerintah pusat, stop cuma bicara angka statistik dan pertumbuhan ekonomi makro, Pak. Audit ulang gitu loh penyaluran bansos secara menyeluruh, terutama DTKS, kesejahteraan sosial, supaya benar-benar real time. Kadang masih ada aja tuh orang udah meninggal masih dapat bantuan dan nggak tahu masuknya kemana, tapi anak yang butuh buku malah terlantar gitu aja. Poin yang kedua, buat pemerintah daerah sampai perangkat desa, kalian adalah garda terdepan. Jangan cuma duduk nunggu laporan masuk di meja aja. Aktifin kembali fungsi RT RW secara jelas. Buat apa? Buat menyisir warga ekstrim poverty. Kalau ada warga yang nggak bisa sekolah atau makan, itu aib buat pemimpin daerahnya. Buat posko darurat pendidikan di desa-desa terpencil. Kematian adik ini adalah dosa kolektif kita semua. Sistem kita gagal, kepekaan kita tumpul. Maafin kami adik, negara ini ternyata masih banyak hutang nyawa sama kamu. Ya teman-teman, bantu kawal, kita pantau semuanya. Miris kalau kita lihat berita anak 10 tahun melakukan tindakan senekat itu di Poncengkeh sampai hanya karena persoalan buku dan pulpen. Artinya di sini kita bisa lihat bahwasanya negara itu tidak sanggup dan belum memperhatikan terkait hak-hak dasar warga negaranya. Poin yang kedua, kita bisa lihat bahwasanya ketidakmerataan ekonomi dan adanya perbedaan antara satu wilayah dengan wilayah yang lain terkait kesejahteraan ekonomi. Sementara negara itu harus memelihara fakir miskin. Itu kewajiban suatu negara. Melindungi anak, memberikan tempat yang nyaman, sejahtera, serta layak dalam pemeliharaan anak maupun fakir miskin. Itu diatur di dalam Undang-Undang 1945 maupun Undang-Undang Perlindungan Anak. Anak ini menjadi penerus generasi bangsa. Di sini kita lihat bahwasanya ada gap
negara lahir, hadir cuman sebagai birokrasi, tapi tidak langsung kena berdampak secara sosial, tidak hadir langsung ke warga. Seharusnya negara memperhatikan hal-hal seperti ini. Bahwasanya hanya persoalan buku dan pulpen, tindakan seorang anak 10 tahun mengakibatkan seperti itu. Sebelum dia lakukan tindakan tersebut, anak tersebut menulis surat bahwasanya mama jangan menangis, jangan sedih. Di situ kita lihat ternyata dia mengetahui dampak psikologis terhadap keluarganya yang ditimpa kemiskinan yang akut. Artinya di sini saya mau sampaikan bahwasanya ayolah pemerintah-pemerintah, ayolah pejabat-pejabat memperhatikan hal-hal seperti ini, mulai dari kesejahteraan pendidikan, terus kesejahteraan kesehatan ataupun kebutuhan-kebutuhan dasar, sehingga tidak berdampak terlalu luas, sehingga ini juga bisa menjadi pembelajaran buat para pemerintah, para pejabat, para birokrasi yang bisa memperhatikan kesejahteraan dan hak-hak dasar warga negara kita. Artinya ini bukan hal yang kecil. Kalau kita lihat, ini seharusnya menjadi hal yang masuk dalam pikiran dan hatinya kita. Ini adalah suatu kemunduran negara apabila ada terjadi hal-hal seperti ini. APBN kita banyak, Pak, program kita banyak, menteri kita banyak. Seharusnya hal seperti ini tidak terulang dan tidak terjadi sama sekali. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum. Hari ini kita banyak menyaksikan ataupun membaca di berbagai platform media sosial bahwasanya bangsa Indonesia telah kehilangan salah satu putra terbaiknya, seorang siswa SD yang harus berpulang bertemu dengan Tuhannya hanya gara-gara tidak mampu untuk membeli sebuah pulpen atau buku. Tentunya hal ini sangat memilukan sekali, di mana hal yang sebagian besar orang anggap remeh itu ternyata tidak mampu untuk dibeli oleh keluarganya ataupun orang tuanya. Tentunya ini menggugah kesadaran kita akan pentingnya arti rasa syukur. Sekecil apapun yang kita punya, hendaklah itu dihargai dan disyukuri. Karena sebagian besar di belahan bumi Indonesia sana, tentunya ada yang belum bisa memiliki hal itu. Kita tidak sedang membicarakan siapa yang harus bertanggung jawab dalam hal ini. Tapi paling tidak, saya ingin menggugah rasa kesadaran kita tentang pentingnya arti rasa syukur, khususnya bagi saya dan juga umumnya kepada teman-teman yang pernah belajar bersama saya. Saya sangat miris atau sangat sedih ketika teman-teman membuang-buang pulpen, membuang-buang buku yang masih bisa dipakai ataupun masih layak pakai. Kelas dalam keadaan kosong, tapi ada beberapa pulpen atau buku masih berserakan tanpa diketahui pemiliknya. Dan ternyata di sebagian tempat ataupun sebagian wilayah, pulpen ataupun buku itu sangat berharga dan belum tentu mampu dibeli oleh saudara kita yang lainnya. Untuk itu, mari kita perbaiki kembali rasa syukur kita, dan saya mengucapkan turut berduka cita, turut berbela-sungkawa kepada orang tua korban. Semoga tetap tabah, tetap sabar dalam menjalani ujian ini. Terima kasih. Jujur gue masih shock, masih nggak percaya ada berita ini. Bayangin, siswa kelas 4 SD di Ngada, Nusa Tenggara Timur diduga kecewa karena ibunya nggak bisa beliin buku sama pulpen yang harganya mungkin 10 ribuan. Orang tuanya nggak mampu, ekonominya sangat terbatas ngidupin 5 anaknya. Siswa kelas 4 SD ini memutuskan untuk mengakhiri hidup. Gak diri, ia ninggalin sepucuk kertas. Isi suratnya kalau diartiin, surat untuk Mama Reti, Mama pelit sekali, Mama baik sudah,
kalau saya meninggal, mama jangan menangis. Mama, saya meninggal, jangan menangis. Juga jangan cari saya, selamat tinggal mama. Ini gambaran di depan mata kita di tahun 2026 ini, bahwa kemiskinan ekstrim itu nyata adanya, dialami oleh keluarga bocah inisial YB ini. Dan tahukah kalian bahwa di Ngada, Nusa Tenggara Timur, data BPS menunjukkan 20.000 lebih orang yang dinyatakan masuk kategori miskin ekstrim masih ada di sana. Ini jelas tamparan buat kita semua, tamparan buat negara, buat pemerintah untuk segera berbenah, untuk menjangkau mereka yang betul-betul kesulitan dalam hal ekonomi, dalam hal pendidikan, dalam hal kesehatan,